Nama saya Nida Marifatudinina dengan NIM H02230116. Video ini untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Sistem SIG 2025. Step-step proses georeferencing pada peta. Yang pertama, pada layer kita ubah menjadi propertiesnya dulu. Kita ubah ke WGS 1984. Berikut tata caranya. Kita klik OK. Kemudian selanjutnya adalah kita akan melakukan add data peta yang akan digunakan pada desa Rejosari. Kita add. Georeferencing sendiri itu satu-satu dulu petanya. Jadi di sini saya akan menggunakan peta 621 terlebih dahulu. Nah, jangan lupa di sini juga harus disesuaikan dengan peta yang telah kita checklist. Misal di sini 621, maka di sini juga harus 621. Nah, kemudian saya akan memulai proses georeferencing. Untuk proses georeferencing sendiri yang dibutuhkan adalah poin pada kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Kemudian kita klik georeferencing, kita klik tanda ini, kita klik kiri kiri satu kali, kemudian kanan satu kali, kemudian kita klik input DMS. Kemudian kita masukkan sesuai apa yang ada di peta tersebut. Oh ya, perlu diperhatikan juga untuk yang longitude itu dia selalu berada di poin S, sedangkan latitude itu dia selalu berada di poin S. Kalau sudah benar dan sesuai, kita bisa klik OK. Kemudian kita lanjutkan untuk poin-poin selanjutnya. Sampai berjumlah 4 poin yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Nah, kalau tadi 4 poin tadi sudah selesai, ada 1, 2, 3, 4. Lalu proses selanjutnya adalah proses update georeferencing agar kedua peta ini bisa menyambung atas bawah. Oke, ini adalah proses tampilan peta yang tadi pada peta 343 juga tadi sudah dilakukan proses georeferencing seperti pada peta 621. Nah, bentuknya itu dia akan menyambung seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses digitasi peta. Caranya adalah sebagai berikut. Jadi, kita klik materi yang memang sudah disiapkan. Nah, pada kali ini saya telah menyiapkan yaitu pada folder SG pembuatan video. Kemudian kita klik kanan, kita pilih new, kemudian save file. Kemudian kita tulis apa yang akan kita buat. Nah, di sini saya akan buat batas sisa terlebih dahulu. Untuk batas sisa sendiri dia menggunakan polyline. Kemudian untuk koordinat sistemnya kita akan edit menjadi WGS 1984. Caranya adalah sebagai berikut. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini supaya mempermudah kita akan memperbesar layarnya. Nah, kemudian kita akan membuat batas desa. Caranya adalah sebagai berikut. Kita klik editor, kita klik start edit. Kemudian kita pilih yang poin ini, creator feature. Kemudian kita klik yang batas desa. Nah, di sini kita akan mulai penitikan. Start edit. Kemudian kita pilih creator feature, kita klik yang batas desa. Nah, kemudian di sini akan mulai proses penitikan. Untuk poin terakhir kita bisa klik klik 2 kali.
Kemudian kita klik editor, kita klik save edit, dan kita klik stop edit. Nah, selanjutnya saya akan bikin polyline juga, tapi untuk poin sungai. Caranya sama seperti tadi juga. Ini save file juga. Habis itu kita tulis sungai, kita pilih polyline. Untuk koordinat sistemnya sama seperti tadi, WGS 1984. Nah, tata caranya sudah saya jelaskan di sebelumnya. Kemudian klik editor, start editor. Kemudian kita klik creator feature, kita klik sungai. Sudah kita klik 2 kali, kemudian kita klik editor, save edit, dan stop edit. Nah, poin selanjutnya yang akan kita bikin adalah poin pemukiman. Caranya adalah sebagai berikut, hampir sama seperti yang tadi, namun ada sedikit perubahan di bagian ini. Untuk pemukiman atau penggunaan lahan itu menggunakan poin poligon. Tapi untuk WGS-nya dia tetap sama. Oke, kita klik editor, start edit, creator feature. Kita pilih poin pemukiman, kemudian kita akan bikin. Kemudian kita klik 2 kali untuk titik yang paling akhir. Kita klik editor, kita klik save edit, kemudian kita pilih stop edit. Nah, penggunaan lahan selanjutnya akan saya bikin yaitu penggunaan perkebunan. Oke, selanjutnya kita akan bikin poin-poin atau tempat-tempat yang ada di Desa Rejosari sendiri. Saya akan menggunakan poin masjid di sini. Pembuatannya hampir sama juga seperti yang tadi. Kita pilih klik editor, start edit, creator feature, kita pilih masjid. Oke. Kalau sudah, kita samakan juga dengan save edit, kemudian pada stop edit. Nah, di sini selanjutnya kita akan mengubah simbol-simbol yang belum sesuai. Nah, di sini saya akan mengubah simbol masjid. Caranya adalah sebagai berikut. Kita klik edit simbol di sini, kita menggunakan edit simbol. Kita klik yang ini. Oke, lalu kita klik oke. Nah, kemudian di sini kita juga akan mengubah batas desa. Oke, sudah. Tadi untuk tampilan setelah kita mendigitasi semuanya itu akan terlihat seperti ini. Yang tadi pemukimannya, kemudian ini perkebunannya, kemudian ada sungai, kemudian ini ada jalan lainnya, kemudian ini tadi batas desa yang sudah kita buat dan ini poin masjid sekolah. Nah, di sini kita juga perlu lebih menspesifikkan ada apa saja yang di sana. Nah, ini adalah peta yang sudah jadi. Oke, kalau peta yang sudah jadi kita ke file untuk melakukan proses layouting, tapi sebelumnya kita pilih ke sini dulu. Nah, kemudian kita akan mengatur kertasnya, kita pilih file, page and print setup. Terus kita pilih, kalau di sini saya menggunakan A4 dan orientasi portrait. Kemudian untuk mapnya seperti ini. Kemudian kalau sudah kita klik OK, dan kita akan melakukan proses digitasi sendiri. Nah, di sini tuh ada penggaris-penggaris. Nah, di sini
akan dibuat penggaris-penggaris untuk memudahkan ketika nanti melakukan proses layouting. Nah, penggaris-penggaris ini tuh juga dapat membuat peta tuh terlihat lebih rapi dibanding tanpa menggunakan penggaris. Kemudian ditambahkan teks sesuai yang menjadi syarat dalam pembuatan layout pada praktikum kali ini. Untuk menambah data frame sendiri, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kita klik dulu data frame, kemudian kita ke view, oke. Nah, di sini kita bisa melakukan add data. Lalu kita cari yang administrasi desa. Lalu kita klik kanan, kita open attribute layer, namun sama dengan di Sari, kita klik OK, selection, terus kita create layer. Kemudian pada yang layer lama, kita klik kanan, selection, kita clear layernya supaya batas desanya itu tidak ada. 150 atau 1:300. Seperti tadi juga kita menambahkan kotak di sini supaya terlihat rapi. Kemudian selanjutnya kita tambahkan teks sesuai yang ada pada syarat di praktikum kali ini. Untuk membuat agenda, kita bisa klik insert, kemudian pilih legend. Oh, jangan lupa untuk diubah terlebih dahulu ke peta desa. Kemudian kita klik legend. Nah, kemudian kita urutkan berdasarkan poin-poin tadi kita sudah buat. Untuk penggunaan lahan itu menggunakan polygon. Untuk jalan sungai itu kita menggunakan polyline. Sedangkan untuk poin-poin atau untuk menunjukkan bangunan yang ada di desa, kita menggunakan poin. Nah, di sini saya akan memilah yang poin terlebih dahulu.
Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan skala teks. Caranya dengan insert, skala teks, cari yang paling atas. Nah, ini nanti akan menyesuaikan dengan skala kita. Kemudian kita menambahkan skalanya dibikin 1:25.000. Kemudian insert skala bar, kita pilih yang bawah, diganti menjadi kilometer, klik OK. Lalu kita sesuaikan dengan bentuk peta yang kita inginkan dan agar tetap terlihat rapi. Kemudian tambahkan kotak teks sekali lagi untuk mengisi sumber peta dari mana. Berikut kita klik kanan, kemudian properties, kemudian pilih new grid, kita next saja sampai finish. Kemudian kita properties untuk label, kita pilih yang live sama right, habis itu kita klik OK, terus kita klik OK. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian yang ini juga kita klik kanan, properties, nah kita klik kanan, properties, itu new grid, kita next sampai finish. Kalau udah kita klik properties lagi. Nah, ini juga kita klik lagi sama ini kita juga harus merubah di bagian interval. Kita ubah menjadi 8, kita coba dulu 8 atau nanti ubah menjadi 5. Terus kita klik OK, kita klik OK. Nah, tapi karena hasilnya kebesaran, kita bisa ganti juga properties. Kita ganti ke 5 atau 3 juga bisa. Hasilnya akan seperti ini. Udah habis itu? Wes, dissolve. Yang ini. Heeh. Dinamo. Dissolve dinamo. Ini layer paling atas, habis itu dinamo. Udah. Oke. Dissolve. Udah. Kemudian yang selanjutnya adalah proses pembuatan SPL. Yang pertama klik kanan layar, kemudian add data, pilih administrasi desa, agri kebun, agri ladang, agri sawah, agri tanam campur, non-agri alang, non-agri semak belukar, sama yang terakhir ada masukan pemukiman. Kemudian klik OK. Kemudian pada administrasi desa itu diklik kanan, kemudian pilih yang Open Attribute Table, kemudian pilih menu Select by Attribute, kemudian masukkan nama BJ sama dengan, kemudian Get Unique Values, masukkan desa Rejo Sari. Kemudian pada peta administrasi desa tadi diklik kanan, pilih selection, kemudian pilih create layer from selected feature. Kemudian pada peta administrasi desa tadi diklik kanan, selection, kemudian klik selection layer supaya pada batas desanya itu tidak terlalu kelihatan. Kemudian
Kemudian pada selection yang baru tadi diganti namanya menjadi Desa Rejosari. Kemudian pada Desa Rejosari pilih geoprocessing, kemudian pilih merge, kemudian masukkan pemukim agri tanam campur, agri sawah, agri ladang, agri kebun, administrasi desa, non agri semak belukar, non agri alang, dan yang terakhir adalah pemukiman. Kemudian klik OK. Kemudian pada layar administrasi desa yang baru, klik geoprocessing, pilih clip, kemudian pada input filter masukkan administrasi desa yang barusan di merge, kemudian pada clip filter masukkan Desa Rejosari dan klik OK. Kemudian pada peta-peta yang sudah tidak dipakai itu bisa dihapus dan disisakan Desa Rejosari dan peta penggunaan lahan atau pada layar yang baru dibentuk tadi. Kemudian pada layar itu bisa diklik add data, kita menambahkan data 2 Dimnas yang sudah disediakan pada praktikum, kemudian klik add. Ketika 2 data Dimnasnya sudah muncul, search, dicari mosaic to new raster, diklik yang paling atas, kemudian dimasukkan data yang ada, yaitu diklik kedua Dimnasnya itu ikut dimasukkan. Kemudian untuk output locationnya itu pada yang gampang untuk kita cari. Kemudian untuk rasternya itu ditulis Rejosari new.tif. Kemudian pada itunya diganti menjadi 32 bit signet. Kemudian pada numbernya itu diberi nomor 1, kemudian diklik OK. Kemudian pada menu search, klik extract to marks, klik yang paling atas, kemudian pada input raster masukkan ekstraktif yang pertama, kemudian pada input raster masukkan peta penggunaan lahan yang telah dibuat tadi, kemudian klik OK. Kemudian pada search, klik shop, kemudian cari yang spasial analis. Pada input raster masukkan ekstrak yang tadi barusan kita buat, kemudian pada output measurement kita masukkan atau pilih yang person right. Kemudian pada search, klik cari reclassify, kemudian pilih reclassify spatial analis, kemudian masukkan data slope yang barusan tadi kita buat. Kemudian ada samping tabel ini dicari menu yang classify atau classify. Kemudian pada classesnya itu diganti menjadi nomor 5, terus pada naturalnya diganti manual, kemudian break values-nya itu diganti menjadi 8, 15, 25, 45, dan 100. Kemudian klik OK. Kemudian pada search, klik atau cari raster to polygon, cari yang conversion tool. Kemudian pada input raster itu
dimasukkan yang request slope terbaru dan klik OK. Pada raster request yang tadi sudah dibuat, klik geoprocessing, cari menu dissolve, kemudian pada input feature masukkan raster request, kemudian pada dissolve masukkan grid kode, kemudian klik OK. Kemudian pada layer terbaru tadi diklik kanan, kemudian cari open attribute table, pilih add files, kemudian masukkan atau nama kemiringan dan type-nya tipe teks, kemudian klik OK. Start edit. Nah, terus pilih layer terbaru tadi. Kemudian open attribute table lagi, kemudian pada menu 00 ini diganti. Yang pertama 0 sampai 8%, 8 sampai 15%, 15 sampai 25%, 25 sampai 45%, dan yang terakhir lebih dari 45%. Kemudian kembali ke editor, klik save edit dan stop edit. Kemudian pada layer yang baru tadi juga klik geoprocessing, klik dissolve, kemudian pada input feature masukkan layer terbaru, pada dissolve-nya masukkan kemiringan yang tadi sudah dibuat sebelumnya. Kemudian pada layer yang baru terbentuk tadi namanya diganti menjadi peta kemiringan lereng. Kemudian pada layer itu kita tambah karanganyar Geo 50. Nah, selanjutnya adalah klik geoprocessing, cari clip, klik clip, selanjutnya dimasukkan. Yang pertama itu ada data karanganyar Geo 50, kemudian itu yang kedua adalah dimasukkan data desa Rejosari, kemudian diklik OK. Nah, pada layer terbaru kita geoprocessing, klik dissolve, kemudian yang pertama itu kita masukkan layer terbaru tadi, kemudian kita pilih BBSDLP 16 yang pertama, kemudian kita klik OK. Pada layer terbaru kita klik, lalu kita ganti namanya menjadi peta jenis tanah. Kita klik OK. Kemudian untuk peta-peta yang tidak terpakai atau layer sudah tidak terpakai itu bisa di remove atau dihapus saja. Nah, disisakan menjadi peta jenis tanah, peta kemiringan lereng, dan peta penggunaan lahan. Kemudian kita klik layers. Kemudian kita klik geoprocessing, kita cari intersect, kita masukkan peta jenis tanah, peta kemiringan lereng, dan peta penggunaan lahan. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya pada layer terbaru kita geoprocessing, kita klik dissolve, terus kita masukkan yang pertama itu layer terbaru tadi yang terbentuk, kemudian kita masukkan nama BJ, kemiringan, sama BBSDLP 161.
Kemudian pada layer terbaru tadi kita ganti namanya menjadi SPL Desa Rejosari. Kita klik simbol, kita ganti menjadi kategoris, menjadi unique value. Yang pertama kita masukkan seharusnya adalah namo BC. Kemudian yang kedua adalah BBSDLP 161 dan yang terakhir adalah kemiringan. Lalu kita unchecklist all other value, kemudian add all value, menunjukkan banyak warna, kemudian kita klik OK. Kemudian untuk warna petanya sendiri bisa diubah sesuai masing-masing. Nah, proses selanjutnya adalah proses layout. Di sini kita akan mengatur kertasnya, ukuran kertasnya terlebih dahulu. Kemudian proses selanjutnya adalah kalau untuk saya membuat penggaris supaya peta terlihat lebih rapi dan supaya lebih mudah dalam membuat kotak-kotaknya. Di sini kita bisa menggunakan menu square atau kotak untuk menambah kotak untuk tempat kita nanti agar lebih tersusun. Kita ubah dulu menjadi no color atau bisa juga menjadi warna putih. Proses selanjutnya adalah pembuatan data frame, bisa insert data frame. Caranya hampir sama seperti tadi dalam pembuatan layout peta digitasi Desa Rejosari. Kita atur dulu sesuai yang kita inginkan. Kemudian di sampingnya biar tidak kosong kita juga bikin square atau kotak untuk sumber peta dan identitas pembuat layout atau pembuat peta. Kemudian pada data frame kita klik satu kali, kemudian kita berpindah ke data view, kita add data, kita masukkan dan kita cari data administrasi desa 25 itu. Kemudian pada layer administrasi desa kita klik kanan, kita pilih open attribute table, kita pilih select by attribute, lalu kita masukkan nama BJ sama dengan masukkan Desa Rejosari, kita klik OK. Kemudian kita klik kanan selection, create layer from selection, kemudian kita ubah warnanya supaya lebih menonjolkan Desa Rejosari tersebut. Kita klik kanan lagi selection, clear selected feature untuk menghapus batas desa tadi. Kemudian pada layar layout view kita rapikan, kita beri grid. Caranya hampir sama pada peta digitasi tadi di awal. Kita ganti like and right, klik OK. Kemudian kita beri grid juga pada peta SPL tadi. Caranya hampir sama juga dengan grid pada data frame tadi. Kemudian kita tambahkan arah mata angin di insert. Terus kita tambahkan teks sesuai dengan syarat peta pada praktikum SIG tahun ini. Kita insert juga objek yaitu logo UNS. Kemudian kita akan menambahkan legenda. Kita klik, kita jadikan 3 set. Kemudian kita next. Nah, kalau sudah jadi, kita rapikan sesuai yang kita inginkan penempatannya. Nah, kemudian apabila ingin ditambahkan teks juga bisa. Ini saya akan menambahkan teks legenda untuk memberi keterangan.
kita atur skalanya 1 banding 25.000 dan tambahkan skala teks sama skala bar.